Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Wela. Hari ini aku tuh kayak maju mundur mau ngebahas tentang tema hari ini karena konyol. Menurut aku ini konyol karena ini tuh aku tuh kayak mikir kalian gitu juga nggak ya? Makanya aku mungkin berinisiatif buat nge-share karena aku pengen tahu kalian kayak aku juga nggak sih? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung bahas. Jadi yang mau aku bahas hari ini adalah dunia perlipatan. Ketiak, selangkangan, maaf mungkin bokong, dan daerah-daerah lipatan-lipatan lainnya. Jadi gini guys, kalian ngerasa nggak sih kalau kalian tuh tiap hari pakai deodoran, itu tuh kayak bikin ketiak kalian tuh menggelap setiap harinya. Jadi aku tuh pernah ngalamin banget itu kejadian dimana ketiak aku tuh jadi gelap, segelap itu, jadi jelek banget karena aku tuh tiap hari pakai deodoran. Dan pada akhirnya aku tuh kayak kesel kan ngeliatnya, padahal dia tuh kan tertutup, harusnya dia tuh jauh lebih putih kan, tapi kenapa dia menjadi menggelap. Dan akhirnya aku sadar adalah karena penggunaan deodoran. Jadi waktu itu tuh sempat kayak ganti pakai kapas gitu loh. Kayak kaos ternyata kan agak ribet ya guys, jadi aku berhenti deh, dan akhirnya ya udah deh balik lagi pakai deodoran, dan akhirnya tetap dong jadi gelap lagi. Dan akhirnya aku sadar kalau ketiak dan daerah-daerah yang apa lipatan itu butuh skincare juga. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku minta maaf, bibir aku ini penuh banget sama sariawan, jadi aku tuh ngomongnya agak aneh, jadi mungkin teman-teman harap maklum ya, aku ngomongnya agak mengot-mengot nih mulutnya, karena sakit tapi tuh pengen ngomong, ngerti nggak sih teman-teman? Jadinya kayak gitulah. Jadi kita lanjut ya. Jadi aku skincarein setiap aku sekarang. Jadi gini guys, tiap hari ini literally tiap hari aku ngebersihin ketiak aku. Kalau nggak aku pakai ini oval, aku tahu nggak, Garnier yang teman-teman tahu banget kan, Garnier ini bagus banget buat muka. Jadi aku tuh pakai ini tuh di muka sama di ketek sama di daerah-daerah selangkangan gitu. Aku pakai ini ganti-gantian ya guys, nggak tiap hari dicampur gitu maksud aku. Terus pakai ini juga baby oil sama minyak zaitun. Minyak zaitun ada di kamar mandi. Jadi aku tuh tiap hari bener-bener pakai ini. Sebelum aku mandi, aku bersihin pakai si mereka ini nih. Ganti-gantian loh, ini nggak digabung juga, ini ganti-gantian loh maksudnya. Setiap hari aku bersihin pakai ini, pakai kapas bersihin. Jadi kan seharian pakai deodoran, terus sorenya mau mandi bersihin lagi tuh pakai ini. Jadi ketika kita udah bersih gitu guys. Oke, mandi tuh guys, kita sudah mandi, lanjut skincarean muka. Aku itu lanjut skincarean si ketek ini. Aku belum sepede itu untuk menunjukkan hasil dari skincare ketek aku, karena aku kayaknya belum pede untuk memperlihatkan ke kalian. Jadi mungkin aku cerita aja ya, ini gimana skincare ketiak aku. Aku adalah melanjutkan make ini. Ini diselang-seling. Jadi kadang aku pakai ini sih, Mimi AHA, yang kalian mungkin beberapa dari kalian udah tahu kalau Mimi AHA ini bagus banget. Mimi White AHA maksud aku, ini bagus banget buat mencerahkan badan yang biasanya itu dicampur sama hand body lotion, ya kan, lagi viral banget kan waktu itu. Aku tuh orang yang gampang banget keracunan sama hal-hal yang viral, jadi aku tuh ikut-ikutan buat ngebeli si Mimi AHA ini, dan akhirnya keterusan. Jadi aku pakai ini di ketiak aku. Itu ganti-gantian. Misalnya hari Senin aku pakai ini. Oke, lanjut. Besoknya aku bakal pakai si Bright Tea. Mungkin juga teman-teman udah tahu banget, Bright Tea ini produk emang yang untuk daerah lipatan, selangkangan, ketiak. Nah aku pakai Bright Tea. Bright Tea ini cocok banget di aku juga, karena aku nggak ngerti sebenarnya yang paling ampuh yang mana dari produk-produk yang aku pakai ini. Cuma ini tuh juga salah satu hal atau salah satu produk yang ngebantu banget untuk memperbaiki kulit ketiak aku. Aku pakai si Bright Tea ini. Bright Tea ini tuh teksturnya kan kayak apa ya, gel yang gampang banget ngeresap. Jadi dia tuh kayak gampang cair gitu waktu kita tempelin. Banget rekomendasiin sama kalian si Bright Tea ini benar-benar top cat.
Dan selanjutnya adalah sekonyol aku dalam skincare-an ketiak adalah si Avoskin ini retinol toner, yang dimana nggak cocok sama aku di muka. Bukan nggak cocok, mungkin aku tuh belum terbiasa pakai retinol di muka ya, jadi aku tuh jadi jerawatan. Daripada nggak aku pakai, akhirnya aku pakai si retinol ini di ketiak. Jadi gini teman-teman, aku nggak ada jadwal khusus hari ini pakai retinol, hari ini pakai AHA, pakai apa, pokoknya aku cuma selang-seling aja. Jadi misalnya hari ini aku cuma pakai retinol, udah retinol aja nih. Hari ini aku pakai retinol gitu misal, aku nggak pakai yang lainnya. Tapi kadang aku tuh pakai moisturizer gitu loh. Jadi gini teman-teman, aku itu berpikirnya gini, di muka aja dia tuh bagus, baik. Jadi kenapa enggak aku coba di daerah ketiak aku atau daerah-daerah yang ingin aku cerahin. Jadi aku tuh kayak orang yang tipe coba-coba, suka coba-coba. Kadangan tuh coba-coba yang berujung petaka, tapi kadangan coba-coba yang berujung bermanfaat dan menghasilkan. Tadi udah ya, aku coba-coba pakai retinol ini ternyata sangat-sangat baik di ketiak aku. Itu hasilnya bagus. Dan selanjutnya adalah Kelly. Kalian tahu banget Kelly ini adalah krim nenek-nenek. Tapi percaya nggak percaya, ini tuh works banget loh guys. Jadi Kelly ini nggak bisa disepelein. Aku tuh kadang, misalnya aku tuh ada belonteng-belonteng luka di kulit aku. Jadi aku tuh suka pakein ini luka apa bekas-bekas garuk-garukan karena aku tuh punya darah manis banget. Aku tuh gampang banget berkoreng. Jadi kalau misalnya aku udah mulai berkorang-koreng, aku pakai ini nih. Malam hari aku suka olesin ini. Jadi dia itu bener sih works. Aku nggak ngerti dari segala rangkaian produk ini tuh sebenarnya mana yang bener-bener ngebikin kulit ketiak aku tuh jadi lebih baik. Tapi itu mungkin secara garis besar mereka itu saling mendukung sih menurut aku. Jadi aku tuh pakai ini. Jadi sebenarnya gini guys, konsep aku selama ini tuh kayak kalau mereka baik di kulit wajah aku, kenapa enggak? Berarti mereka juga baik di kulit ketiak aku. Kulit ketiak itu kan sensitif ya guys sebenarnya. Aku nggak menyarankan kalian mengikuti cara aku, tapi inilah aku begitu nggak sih serum booster Garnier itu yang vitamin C itu aku pakai juga dulu, cuma udah nggak lagi karena menurut aku ini yang ini skincare yang ini tuh udah nampol banget jadi kayaknya nggak perlu tambahan yang lain. Ini tapi nggak langsung ya guys, ada tahapannya. Aku berbulan-bulan sih pakai ini baru kelihatan banget hasilnya. Dan lagi aku belum sepede itu untuk nampilin kondisi kulit ketiak aku yang sekarang ke kalian. Tapi ini aku benar-benar real testimoni itu benar-benar hasilnya tuh signifikan banget kok. Kalau kalian rutin tuh juga tiap hari juga harus benar-benar ngebersihin pakai ini. Terserah sebenarnya pakai micellar water apa aja atau pakai baby oil apa aja itu terserah. Cuma kan aku yang ada ini dan ini tuh emang bener-bener aku khususin buat kulit ketiak aku nggak pakai ini di muka. Tapi kalau Garnier kan aku emang pakai di muka, tapi kan aku pakai juga di ketiak. Pokoknya tuh aku tuh bukan yang terjadwal tapi aku rutin. Dan kalian tahu kan aku tuh pakai apa rangkaian skincare dari Skintific. Nah, kadang aku tuh pakai moisturizer Skintific itu juga di ketiak aku karena kan kalian tahu ini si retinol ini kan butuh banget moisturizer kalau setelah kita pakai. Nah, aku suka pakai itu juga. Konsepnya adalah skincare wajah aku suka aku pakein ke kulit ketiak aku gitu. Produk yang aku pakai selanjutnya untuk pengganti deodoran aku adalah dari Grace and Glow. Ini wanginya endul, endul banget. Wanginya enak banget kayak parfum. Nah, enak banget ini. Grace and Glow ini nggak capek 50.000 harganya. Aku beli di TikTok Shop. Aku ini suka banget nontonin TikTok. Jadi aku suka keracunan sama hal-hal berbau TikTok gitu. Aku beli ini di TikTok Shop nggak nyampe 50.000. Ini wanginya enak parah. Ini aku nggak berlebihan tapi ini enak banget. Terus aku tuh suka pakein ini nih. Si Herboris Coconut Body Lotion Coconut ini. Atau enggak kalau kalian punya yang body butter yang coconut tuh aduh wanginya enak banget yang dimakan. Terus parfumnya kalian pakai Zara yang Gardenia. Wah mantep. Itu enak banget guys. Aduh seru banget. Aku enak banget. Oh ya guys, kalian ada nggak sih rekomendasi parfum yang wangi-wanginya tuh kayak kue-kue gitu? Aku tuh lagi pingin banget cari parfum yang wangi kue.
kemarin sempet beli, udah datang, tapi kok nggak sesuai sama ekspektasi aku ya. Aku baunya entah aku produk gagal atau gimana ya. Menurut aku tuh baunya nggak enak banget. Aku jadi nggak suka pakainya. Karena ekspektasi aku tuh, pikiran aku tuh kayak bau kue, tapi kok ada vanilanya tapi tuh kayak pahit gitu. Aku pengen review, cuma aku takut dihujat sama orang-orang, karena kalau dari review-review orang sih bagus-bagus aja, enak-enak gitu, cuma kok kapan aku pakai, astagfirullahaladzim, aku nggak suka banget sih guys. Kayaknya aku skip sih, aku nggak bakal cerita kali, cuma aku spill dikit aja. Menurut aku itu nggak enak banget sih, udah viral banget sih itu di mana-mana, cuma honest review dari aku, no, nggak enak. Yang kayak kue-kue gitu tuh kayak ala-ala coconut passionnya Victoria's Secret. Nah, aku tuh pingin yang gitu-gitu loh teman-teman. Kalian ada rekomendasi nggak sih parfum-parfum yang ala-ala kayak gitu? Aku tuh pingin banget. Tapi kan aku tuh belinya sukanya online ya. Jadi kadang tuh nggak tahu sebenarnya wanginya beneran enak atau enggak, kayak suka salah beli gitu aku tuh suka random anaknya. Suka beli-beli hal yang akhirnya aku tuh nyesel gitu loh teman-teman. Dan kayak parfum viral itu yang bener-bener orang-orang tuh sampai seheboh itu, dan ternyata ekspektasi aku tuh bleh. Tapi nggak tahu ya kalau kalian yang nyium. Jadi tapi menurut aku itu nggak enak banget. Jadi menurut aku segini aja video hari ini, dan semoga hari ini juga bermanfaat video dari aku. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Bye.